Perjalanan dimensi waktu. Sang Jenius, Bab 233-236. Bab 233. Pengumuman itu terbagi atas 3 bagian. Pedagang adalah penyebab kerugian. Itulah sebabnya orang terdahulu mengatakan pedagang adalah orang yang paling hina. Pedagang mengabaikan moral demi mendapatkan keuntungan pribadi dan sangat serakah. Vika yang berjarak 50 km dari kota pusat pemerintahan adalah tempat produksi garam, tetapi mereka harus membeli garam dengan harga 35 gabak per setengah kilogram. Padahal, jika menjumlahkan harga garam yang dijual pekerja di tambak garam dengan harga kupon garam dan kutipan garam, totalnya hanya 14 gabak. Keuntungan 21 gabak itu disimpan oleh keluarga Yumandi sendiri. Setiap tahun, Vika memproduksi 15 juta kilogram garam. Dengan keuntungan 21 gabak per setengah kilogram, keluarga Yumandi sudah menghasilkan 630 juta setiap tahunnya. Sampai sekarang, keluarga Yumandi sudah memonopoli industri garam selama 100 tahun. Jadi, total keuntungan yang mereka dapatkan mencapai 63 miliar. Saat negara kekurangan uang, pemerintah seharusnya merampas kekayaan orang yang merampok harta rakyat jelata untuk menolong masyarakat. Selama beberapa generasi, keluarga Yumandi sudah merampas setidaknya 100.000 gabak dari satu keluarga. Keluarga yang kaya tidak perlu mempermasalahkannya, tapi keluarga miskin seharusnya meminta kembali uang-uang itu. Jika satu orang saja tidak bisa, ajak 10, ratusan, atau bahkan ribuan orang untuk mengepung kediaman Yumandi selama beberapa hari. Dengan begitu, mereka pasti akan ganti rugi. Kawan-kawan yang miskin, kesempatan ini sangat sulit didapatkan. Ayo kita bersatu dan beraksi. Pemuda dari keluarga Yumandi itu berteriak marah, sialan. Siapa yang begitu berani menghasut rakyat dan memfitnah keluarga Yumandi? Ini bertentangan dengan hukum dan merupakan tindakan pemberontak. Dia itu putra sulung keluarga Yumandi. Nanti, dia yang akan mewarisi 60 miliar itu. Ayo kita minta uang darinya. Semua orang berdiskusi, lalu mendekati pemuda yang bernama Banyu Yumandi itu. Ekspresi Banyu pun menjadi suram. Untungnya, 4 pengawalnya langsung menghunuskan pedang dan membuat sekelompok orang itu buru-buru mundur. Banyu mengembuskan napas lega, lalu berjalan mendekati pemuda tampan berpakaian putih dan berkata, Farel. Di sini nggak aman. Ayo ikut aku kembali ke kediaman Yumandi. Farel tersenyum dan berkata, kayaknya kediaman Yumandi lebih nggak aman deh. Begitu aku tahu siapa yang mau mencelakai keluarga Yumandi, aku nggak akan mengampuninya. Ujar Banyu dengan marah. Kemudian, dia mengalihkan pembicaraan dengan bertanya, Farel mau kemana? Semoga kamu berhasil. Aku mau menemui temanku. Sampai bertemu di kompetisi puisi naga besok. Jawab Farel. Kemudian, dia pun berpamitan dengan Banyu. Sampai jumpa lagi. Setelah Farel pergi, Banyu berkata dengan ekspresi suram, ayo kembali ke rumah. Aku mau tahu siapa yang berniat mencelakai keluarga Yumandi. Setelah sampai di kereta kuda, Farel memberi perintah, coba suruh orang selidiki siapa yang menulis pengumuman itu. Tawarkan uang kepada orang itu dan rekrut dia untuk bergabung dengan keluarga Barus. Gadis berpakaian ungu itu mengangguk, lalu keluar dari kereta kuda. Tidak lama kemudian, dia pun kembali, tetapi masih tidak mengatakan apa-apa. Farel memegang dagu gadis itu sambil bertanya, apa kamu nggak penasaran kenapa aku mau merekrutnya? Gadis berpakaian ungu itu menjawab tanpa ekspresi, kalau kamu memang mau bilang, kamu pasti akan langsung memberitahuku. Aku suka sama sifatmu ini. Farel mencium bibir gadis itu untuk beberapa saat sebelum melepaskannya dan melanjutkan, dari tulisannya, dia terlihat kurang berpendidikan. Seharusnya, latar belakangnya kurang bagus. Tapi, cara ini sangat kejam dan mematikan. Dia bisa disebut ahli strategi top. Gadis itu menjawab dengan dingin, mana bisa dia dibandingkan denganmu. Sejujurnya, aku belum tentu bisa kepikiran strategi ini. Dengan strategi ini, tamatlah riwayat keluarga Yumandi. Desah Farel sambil mendongak. Gadis itu bertanya dengan heran, memangnya hanya sebuah pengumuman juga begitu berpengaruh. Farel mendengus, jangan meremehkan kekuatan gunjingan. Dulu, keluargamu juga sangat berkuasa. Tapi, bukankah semuanya dihancurkan oleh sebuah gunjingan? Ada kebencian, kesedihan, dan amarah yang melintasi mata gadis itu. Farel memangku gadis itu, lalu merangkul dan menggigit telinganya. Kemudian, dia berbisik, cantik, kita sudah mau bertemu dengan kekasihmu. Jangan cemberut dong. Keterkejutan melintasi mata gadis itu, tetapi dia tetap tidak berbicara. Kenapa kamu begitu mirip patung sih? Nggak menarik. Setelah mendorong gadis itu, Farel membuka kembali kipasnya dan memberi perintah, pergi ke rumah ketiga yang terletak di sisi selatan Jalan Wubi di kota bagian barat. Bab 234. Rumah di sisi selatan Jalan Wubi di kota bagian barat adalah rumah besar yang luasnya sekitar 2.000 meter persegi. Di depan rumah ketiga, ada 2 orang prajurit bersenjatakan tombak yang sedang berdiri dengan tegak dan waspada. Andi menenteng sebuah tas, lalu berhenti di depan rumah ketiga itu. Saat melihat kedua prajurit yang berdiri di sana,
dia pun berkata, Bisma, Cahyo, tolong beritahu Panglima Muda aku ingin menemuinya untuk membicarakan sesuatu. Bisma menjawab dengan dingin, Andi, pergilah. Panglima Muda nggak akan menemuimu. Sebagai pengawal pribadi Panglima Dirga, kamu malah menjadi pembunuh bayaran. Kamu sudah mempermalukan Panglima Dirga dan anggota pasukan Sirah Hitam. Ekspresi Andi langsung menjadi muram. Dia menjawab, aku tahu aku sudah mempermalukan Panglima Dirga dan anggota pasukan Sirah Hitam, juga nggak layak bertemu dengan Panglima Muda. Tapi, tolong beritahu Panglima Muda aku sudah bertemu dengan kedua putra Kak Hasan. Mereka menguasai teknik bela diri dan sedang berada di kota pusat pemerintahan Jagabu. Kak Hasan. Kedua pengawal itu langsung bersemangat. Namun, Bisma masih menggeleng dan berkata, aku akan menyampaikannya pada Panglima Muda. Kamu pergi saja. Andi menaruh tas yang dibawanya di depan gerbang dengan tidak berdaya. Namun, Bisma mengangkat tas yang berat itu dan melemparnya kembali ke Andi. Dia berkata, Panglima Muda nggak akan pakai uang yang kamu dapatkan dengan cara nggak halal. Klontang. Tas itu terbuka dan uang yang ada di dalamnya tumpah ke lantai. Ekspresi Andi langsung menjadi suram. Dia memungut uang-uang itu, lalu memasukkannya kembali ke tas dan melemparnya ke dalam rumah. Kemudian, dia langsung melarikan diri dan menghilang dalam sekejap. Bisma pun berteriak marah, Andi. Lagi-lagi kamu berbuat begitu. Kalau kamu tertangkap melempar uang ke dalam rumah lagi, aku pasti akan mematahkan kakimu. Cahyo yang dari tadi tidak bersuara menghiburnya, sudahlah. Cepat pungut uangnya, lalu kasih tahu Panglima Muda mengenai kabar Kak Hasan. Bisma pun berjalan masuk ke rumah. Halaman rumah ini sangat kosong dan tidak memiliki hiasan apapun seperti rumah orang kaya. Barang-barang yang ada di halaman hanyalah batu untuk latihan angkat beban, pedang, tongkat, dan target memanah. Batu-batu di lantai juga sudah dipenuhi bekas baret. Setelah tiba di halaman belakang, Bisma membuka pintu ke aula utama. Di aula ini, tergantung sebuah kertas besar yang bertuliskan, kesetiaan. Di bawahnya, terletak baju zirah hitam, golok hitam, tombak hitam, dan pedang hitam yang berkilau. Di halaman, seorang pemuda sedang menggenggam sebuah tombak dan berlatih bela diri. Pemuda itu memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang berotot, tetapi ada kesedihan samar yang menghiasi wajahnya. Bisma mendekatinya, lalu berbisik, Panglima Muda, sudah ada kabar dari Kak Hasan. Kedua putranya sedang berada di kota pusat pemerintahan Jagabu. Mereka berdua juga menguasai seni bela diri. Panglima Muda itu terlihat cukup terkejut, tetapi masih tidak bergerak. Bisma pun berpamitan dan kembali berjaga di pintu depan. Tidak lama kemudian, kereta kuda keluarga Barus berhenti di depan pintu rumah ini. Kemudian, Farel menyodorkan 10.000 gabak kepada pengawal di depan pintu dan berkata, tolong laporkan kepada Panglima Muda, teman lamanya datang berkunjung. Bisma melirik uang yang disodorkan itu dan menjawab tanpa ekspresi, selama 5 tahun tinggal di sini, Panglima Muda nggak pernah menerima tamu. Sebaiknya Tuan pulang saja. Farel tidak marah. Dia menyimpan kembali uangnya, lalu mengeluarkan sebuah pelat giok dan berkata sambil tersenyum, berikanlah token giok ini kepada Panglima Muda. Kalau dia masih nggak mau menemuiku, aku akan segera pergi. Bisma merasa agak ragu, tetapi akhirnya menerima pelat giok itu dan masuk kembali ke rumah. Setelah menerima token giok itu, Panglima Muda memejamkan matanya dan menjawab, aku terima pelat giok ini, tapi persilakan saja mereka pulang. Bisma pun keluar dan menyampaikan perintah itu kepada Farel. Farel tertegun sejenak, lalu kembali ke kereta kuda. Dia menatap gadis berpakaian ungu dan berkata, hati pria itu sudah berubah. Dia tahu kamu masih hidup, tapi nggak mau menemuimu. Gadis itu bertanya dengan kaget, kamu mau memanfaatkanku untuk mengendalikannya. Jangan berpikir kejauhan. Pasukan Zirah Hitam sudah dibubarkan, buat apa aku mengendalikannya? Farel berbaring di pangkuan gadis berpakaian ungu, lalu berkata dengan acuh tak acuh, berikan aku daftar juri dan para sarjana provinsi yang akan menghadiri kompetisi puisi naga besok. Aku mau tahu apa ada orang layak yang menghadiri kompetisi terakhir ini. Kompetisi terakhir. Apa akan terjadi sesuatu? Tangan si gadis yang hendak mengeluarkan daftar itu berhenti sejenak. Apanya yang kompetisi terakhir? Kamu salah dengar. Ujar Farel dengan mata berbinar. Kemudian, dia melirik daftar nama itu dan bertanya dengan heran, siapa Wira Darmadi? Kenapa dia bisa jadi juri kompetisi puisi naga? Aku nggak pernah dengar namanya di kota pusat pemerintahan Jagabu. Bab 235. Setelah tiba di dekat kediaman Yumandi, Banyu langsung berteriak dengan murka, buka jalannya. Lukai saja mereka, tapi jangan sampai ada yang terbunuh. Di depan kediaman Yumandi, sekelompok besar pengemis, gelandangan, dan preman tidak berhenti berteriak. Mereka semua meminta keluarga Yumandi mengembalikan uang mereka. Ada yang meminta 100.000 gabak, tetapi sebagian besar meminta 10.000 gabak. 8 pengawal itu menghunuskan pedang mereka, lalu menerjang ke arah sekelompok orang itu. Ah! Keluarga Yumandi mau membunuh kita. Cepat lari. Orang dari keluarga Yumandi sudah gila. Sudah nggak kasih uang, malah mau membunuh orang. Mendengar ada yang berteriak kesakitan, sekelompok orang pun berpencar.
Mereka pada dasarnya adalah gelandangan, pengemis, dan orang miskin. Jadi, tidak ada seorang pun yang bernyali. Begitu melihat ada yang kabur, semua orang pun ketakutan dan ikut melarikan diri. Dalam sekejap, gerbang depan kediaman Yumandi yang tadinya dipenuhi ratusan orang pun menjadi kosong melompong. Dasar pecundang. Cibir Banyu. Kemudian, kereta kudanya melaju masuk ke kediaman Yumandi. Tuan Banyu sudah pulang. Setelah mendengar teriakan pengawal, ada banyak pengawal dan pelayan lain yang keluar untuk menyambut Banyu. Banyu bertanya dengan cemberut, kenapa situasinya bisa menjadi begini? Di mana Paman Sanur? Seorang pengawal berlutut dan melapor dengan hati-hati, Pak Sanur terlalu marah hingga memuntahkan darah. Dia masih belum sadar sampai sekarang. Banyu mendengus dingin, berikan 1 juta gabak kepada pengadilan daerah. Suruh mereka selidiki dengan jelas siapa yang menyebarkan rumor ini, sekalian koyak semua pengumuman itu. Pengawal itu segera menjalankan perintah Banyu. Banyu memasuki sebuah kamar dan melihat Sanur yang terbaring di tempat tidur sudah sadar. Dia pun menegur, Paman Sanur, kenapa masalahnya bisa menjadi seperti ini? Semua ini gara-gara si Wira. Jawab Sanur dengan marah. Kemudian, dia menceritakan garis besar masalahnya. Banyu merenung untuk beberapa saat, lalu menggeleng dan berkata, Paman Sanur, kamu salah. Kalau pelajar desa yang belum lulus ujian kabupaten itu begitu hebat, dia nggak mungkin menunggu sampai sekarang untuk bertindak. Semua ini pasti ulah keluarga Gumilar. Tujuannya agar bisa mengakuisisi industri garam keluarga Yumandi. Dalang di balik masalah ini pasti adalah Putro. Benar. Sanur tertegun sejenak, lalu menjawab, pantas saja beberapa hari yang lalu Putro mengundang anak itu untuk berkunjung ke rumahnya dan bilang pengetahuan anak itu jauh lebih tinggi darinya. Bahkan Pak Farhan juga berlutut di hadapan anak itu. Ternyata semua ini cuma sandiwara Putro. Wira pasti hanyalah bonekanya. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Putro nggak gampang dihadapi. Banyu mencibir, Paman Sanur, jangan khawatir. Dulu, aku mungkin nggak bisa menghadapi tua bangka itu. Sekarang, aku bisa menghadapinya dan anak itu dengan gampang. Sanur langsung bertanya dengan semangat. Kamu punya cara untuk menghadapi mereka? Banyu menjawab dengan sombong, Putro nggak seharusnya membiarkan Wira menjadi juri di kompetisi puisi naga. Besok, aku akan menghabisi anak itu dulu. Setelah itu, baru giliran Putro. Pokoknya, aku akan membalaskan dendam keluarga Yumandi. Sanur pun menjadi lega dan berkata, Banyu, kuserahkan semuanya kepadamu. Banyu menjawab dengan penuh keyakinan, tenang saja, Paman Sanur. Wira bahkan belum menjadi sarjana kabupaten. Aku bisa menghabisinya dengan gampang. Gedung Asosiasi Puisi Naga terletak di tepi Sungai Yikari yang berada di bagian barat kota pusat pemerintahan Jagabu. Sebelum matahari terbit, satu demi satu kereta kuda sudah berangkat menuju tepi Sungai Yikari. Lebih dari 200 tahun yang lalu, pada akhir dinasti Jenggara, pernah terjadi perang besar di tempat ini. Raja pendiri Nuala berhasil mengalahkan pesaing kuat lainnya dan menetapkan fondasi untuk menyatukan dunia. Setelah itu, seorang gubernur mendirikan gedung Asosiasi Puisi Naga di tempat ini. Kompetisi puisi akan diselenggarakan 3 tahun sekali. Selama lebih dari 200 tahun ini, kompetisi yang diselenggarakan sudah hampir mencapai 70 sesi. Bab 236. Danu mengendarai sebuah kereta kuda sederhana, sedangkan Dodi dan yang lain menunggang kuda dan mengikuti dari samping. Wira sedang tidur di dalam kereta kuda. Sementara itu, Dian yang menyamar menjadi pelayan laki tidak berhenti melirik Wira lagi. Dian benar-benar tidak mengerti kenapa Wira berani menyentuh fondasi keluarga Yumandi dengan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Wira mengunjungi 18 dusun di Vika dalam waktu semalam untuk membujuk para penduduk dan pemilik tambak garam. Dia juga menyuruh mereka untuk tidak menjual garam kepada keluarga Yumandi apabila keluarga Yumandi menolak untuk membeli garam dengan harga 8 gabak. Selain itu, reaksi dari pengumuman di kota pusat pemerintahan juga sangat mengejutkan Dian. Dia tidak menyangka cara seperti itu juga bisa digunakan untuk menyerang musuh. Saat ini, Dian sudah menjadi seperti Danu, Dodi, dan orang lainnya dari Dusun Darmadi. Dia percaya Wira bisa melakukan apapun yang diinginkannya. Bagaimanapun juga, Wira sudah melakukan banyak hal yang berada di luar dugaan Dian. Setelah kereta kuda berhenti, Dian membangunkan Wira, Tuan, kita sudah sampai. Oke. Wira meregangkan badannya, lalu turun dari kereta kuda. Setelah itu, matanya tiba-tiba membelalak. Di samping sungai yang jernih, terdapat sebuah gedung tinggi yang dikelilingi oleh prajurit. Di sekitar gedung tinggi itu, berjejer ratusan kereta kuda dan pedagang kaki lima yang sedang berjualan. Ada banyak rakyat jelata yang juga datang untuk ikut meramaikan suasana. Dodi dan yang lainnya tinggal di kereta kuda untuk berjaga. Sementara itu, Danu dan Dian mengikuti Wira masuk ke gedung Asosiasi Puisi Naga. Seorang juri boleh membawa 2 orang pengikut, sedangkan sarjana kerajaan boleh membawa 1 orang pengikut dan sarjana provinsi tidak boleh membawa siapapun. Tiba-tiba, terdengar seseorang yang bertanya dengan kesal, kamu yang namanya Wira.
Wira menoleh dan melihat seorang pemuda yang sedang memelototinya. Pemuda itu sepertinya memiliki dendam yang mendalam terhadapnya. Banyu berkata dengan dingin, aku sudah bisa menebak semua tipu daya yang kamu dan Putro rencanakan. Kalian tunggu saja, aku pasti akan menghancurkan reputasi kalian. Ada hal apa yang berkaitan dengan Kak Putro? Orang ini pasti salah paham, pikir Wira. Namun, dia tidak menjelaskannya. Dia hanya bertanya dengan ekspresi masam, kamu itu orang keluarga Yumandi. Pemuda itu berjalan masuk ke gedung dan menjawab dengan sombong, kamu akan segera tahu. Dian berbisik pada Wira, Tuan, dia pasti sudah merencanakan sesuatu untuk menghadapimu. Wira menjawab, kalau begitu, kita justru harus hadir dalam acara ini. Kalau enggak, kerja kerasnya akan sia-sia. Dian menunduk dengan tidak berdaya. Dia sudah memahami sifat Wira yang pemberani dan pantang menyerah. Tiba-tiba, terdengar suara seseorang yang berkata, dia itu Banyu Yumandi. Nanti, dia akan mempermasalahkan statusmu sebagai seorang juri. Kalau kamu nggak bisa meyakinkan seluruh sarjana provinsi yang hadir, kamu akan menyusahkan Pak Putro juga. Wira menjawab dengan hormat, terima kasih banyak. Orang yang berbicara tadi adalah seorang pria yang sangat tampan. Matanya sangat hidup, seolah-olah bisa berbicara. Kulitnya juga sangat mulus. Jika bukan karena melihat jakunnya, Wira pasti mengira pemuda itu adalah wanita yang menyamar sebagai pria seperti Dian. Sama-sama. Aku juga mau tahu bagaimana kamu akan melewati rintangan ini. Farel tersenyum tipis, lalu membawa gadis berpakaian ungu masuk ke gedung. Bawahan Farel sudah menyelidiki dengan jelas. Orang yang menulis pengumuman itu kemungkinan besar adalah Wira. Wira adalah pelajar dari Kabupaten Uswal. Sebelumnya, prestasinya sama sekali tidak istimewa dan puisi yang ditulisnya juga tidak mengesankan. Namun, hanya dalam waktu singkat 1 bulan, dia sudah tidak bisa menyembunyikan bakatnya karena ditindas oleh keluarga Silali. Hanya saja, yang dibutuhkan dalam kompetisi puisi adalah bakat sastra, bukan keahlian dalam mengatur strategi. Jadi, Farel sangat menantikan bagaimana Wira bisa melewati rintangan ini. Bab 237. Setelah masuk ke gedung Asosiasi Puisi Naga, ada sebuah panggung segi 8 di tengah-tengah ruangan. Di sana, terletak tungku tembaga yang diukir dengan kata, karya besar leluhur agung. Di bawah tungku, ada 3 tingkat tangga yang lebar. Di tingkat tertinggi, terdapat perlengkapan teh, meja kopi, dan bantal duduk berwarna kuning yang disediakan khusus untuk anggota keluarga kerajaan. Di tingkat tengah, ada peralatan yang hampir serupa, tetapi kualitasnya sedikit lebih buruk. Semua itu disediakan untuk juri. Di tingkat bawah, terdapat perlengkapan teh berwarna putih polos yang disediakan khusus untuk sarjana kerajaan. Di sisi lain, para sarjana provinsi tidak mendapatkan apa-apa selain bantal duduk. Ini adalah perbedaan tingkatan kelas sosial yang sudah menyebar ke setiap celah kehidupan. Wira sudah menemukan tempat duduknya. Meskipun berada di tingkat kedua, posisinya ada di sudut. Berhubung masih belum ada yang menempati tempat duduk, Wira juga tidak terburu-buru untuk masuk. Dia membawa Dian untuk berdiri di samping dan menikmati pemandangan. Orang lain memang sangat tertarik pada kompetisi puisi ini, tetapi Wira sama sekali tidak tertarik dan juga tidak pandai menulis puisi. Dia hanya terpaksa menghadiri acara ini. Kenapa seorang pelajar yang belum lulus ujian kabupaten bisa menjadi juri sarjana provinsi? Itu adalah keputusan Pak Putro. Kalau dinilai dari karakter Pak Putro, orang ini pasti punya kelebihan yang menonjol. Makanya, dia diberikan posisi sebagai juri. Tentu saja. Beberapa hari yang lalu di kediaman Gumilar, orang ini sudah menyempurnakan ilmu filsafat Pak Putro. Dia juga pernah menciptakan 4 baris kalimat yang sangat luar biasa, yaitu, mendedikasikan hati untuk negara, menetapkan tujuan hidup untuk rakyat, melanjutkan warisan para bijak terdahulu, dan membawa perdamaian ke seluruh dunia. Dia sangat luar biasa berbakat. Bakat apanya? Seharusnya kalian gak tahu tentang hal mencurigakan di baliknya, kan? Apa maksudmu? Aku sudah menyelidikinya. Wira adalah orang dari Kabupaten Uswal. Dia bahkan gak pernah menginjakan kaki ke kota pusat pemerintahan, apalagi berguru pada guru terkenal. Prestasinya biasa-biasa saja, dia bahkan belum pernah mengikuti ujian kabupaten, juga gak berbakat dalam menulis puisi. Mana mungkin dia bisa menciptakan 4 kalimat sehebat itu? Memangnya kalian percaya? Memang gak masuk akal sih. Aku rasa, Pak Putro ingin membangun reputasinya. Kenapa? Hal ini berkaitan dengan persaingan untuk mendapatkan industri garam di kota pusat pemerintahan Jagabu. Keluarga Gumilar ingin merampas industri garam keluarga Yumandi dan memilih Wira untuk menjadi senjata mereka. Pantas saja kemarin ada pengumuman yang berisi penyerangan terhadap keluarga Yumandi di mana-mana. Diam. Kalau Pak Putro itu orang yang serakah, dia pasti sudah menjadi tokoh besar dalam istana dari dulu. Lagian, dia juga bisa mengambil alih industri garam kota pusat pemerintahan Jagabu dari 20 tahun yang lalu. Untuk apa dia tunggu sampai sekarang? Waktu dan situasinya sudah berubah. Sekarang, keluarga Gumilar berada di situasi yang tidak menguntungkan. Meskipun Pak Putro punya integritas tinggi, dia juga harus mempertimbangkan masa depan keturunannya.
Tutup mulutmu. Jangan memfitnah Pak Putro. Jangan bicara soal Pak Putro lagi. Intinya, kita akan segera tahu apakah Wira benar-benar berbakat atau enggak. Para sarjana provinsi tidak berhenti berdiskusi sambil menatap Wira. Awalnya, tatapan mereka dipenuhi kekaguman. Sekarang, tatapan mereka sudah dipenuhi kecurigaan dan bahkan peremehan. Di sebuah sudut, Banyu tersenyum sinis. Dia yang menyuruh beberapa sarjana provinsi itu untuk menghasut orang lainnya. Setelah menanamkan benih keraguan dalam pikiran orang-orang, reputasi Wira akan rusak jika dia mempersulitnya di kompetisi puisi nanti. Hal ini juga bisa sekaligus mencoreng reputasi Putro. Dengan begitu, Putro tidak akan bisa merebut fondasi keluarga Yumandi lagi. Farel mengibaskan kipasnya sambil terkekeh di tengah kerumunan. Dia terlihat sangat santai. Di sisi lain, Wira menatap ke arah sungai yang jernih dan merasa seluruh kelelahannya sudah lenyap. Dian berdiri diam sambil menguping percakapan orang-orang agar bisa menangkap informasi yang berguna. Sementara itu, Danu membawa pedang Treksa yang dibungkus kain dan berdiri tegak di belakang mereka berdua. Mereka bertiga terlihat seolah-olah tidak mendengar diskusi sekelompok orang di belakang mereka. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan seseorang, wakil prefektur sudah tiba. Semua orang mengetahui hubungan Putro dan Farhan. Jadi, mereka buru-buru menutup mulut. Ada sarjana provinsi yang maju untuk memberi hormat kepada Farhan. Farhan pun tersenyum dan mengangguk pada mereka. Kemudian, Farhan berjalan mendekati Wira dan menyapanya. Wira hanya melambaikan tangannya, lalu Farhan pun kembali ke tempat duduknya. Para sarjana provinsi yang menyaksikan adegan ini langsung tercengang. Banyu juga memicingkan matanya. Dia tidak menyangka Farhan akan menurunkan martabatnya. Tidak lama kemudian, terdengar teriakan yang lebih nyaring lagi, prefektur sudah tiba. Kemudian, seorang pria tua yang agak gendut berjalan masuk. Dia terlihat ramah, tetapi kadang-kadang menunjukkan tatapan yang tajam, seolah-olah bisa menebak pikiran orang lain. Bab 238. Orang itu adalah prefektur kota pusat. Pemerintahan Jagabu, Sinardi Jaya. Dia termasuk pejabat tingkat keempat bawah. Ada banyak sarjana provinsi yang menghampiri Sinardi untuk memberi hormat. Sinardi pun mengangguk sambil tersenyum ramah. Dia sama sekali tidak terlihat sombong. Banyu juga menjadi lebih santai. Dia sudah memberi sogokan sebesar 5 juta gabak kepada Sinardi. Saat kompetisi dimulai, Sinardi akan membantunya. Tep, tep, tep. Tiba-tiba, terdengar derap kaki kuda yang cepat. Kemudian, sekelompok orang berkuda mendekat dengan cepat. Di paling depan, ada seorang pemuda yang berpakaian mewah. Di belakang pemuda itu, ada sekelompok prajurit berkuda yang mengenakan sirah. Komandan Candika sudah tiba. Sebelum kelompok prajurit berkuda itu tiba di depan pintu, pengawal penjaga pintu sudah melaporkan kedatangan mereka. Pada detik berikutnya, Sinardi dan Farhan buru-buru turun dari panggung untuk menyambutnya. Ada banyak sarjana provinsi yang juga mengikuti mereka. Bahkan Banyu yang bersikap sombong juga langsung turun dari panggung dengan tergesa-gesa. Di seluruh panggung, yang tersisa hanyalah prajurit penjaga, Farel dan gadis berpakaian ungu, serta kelompok Wira. Saat ini, kelima orang itu saling memandang dengan kebingungan karena tidak mengerti kenapa pihak lain tidak keluar untuk menyambut Komandan Candika. Farel mengibaskan kipasnya sambil berjalan mendekati Wira. Dia bertanya dengan antusias, kamu itu seorang pelajar. Seharusnya kamu tahu seberapa tinggi kedudukan seorang komandan, kan? Kenapa kamu nggak pergi menyambutnya? Komandan merupakan pejabat militer tingkat keempat atas. Orang ini bertugas untuk memimpin prajurit di perbatasan dan dapat dibilang memiliki otoritas yang tinggi. Sementara itu, prefektur kota pusat pemerintahan Jagabu merupakan pejabat tingkat keempat bawah, kedudukannya masih lebih rendah satu tingkat dari seorang komandan. Kerajaan Nuala memang lebih mementingkan sastra daripada militer. Namun, otoritas pejabat militer tingkat keempat atas merupakan posisi yang sangat dihormati semua orang, bahkan keluarga bangsawan sekalipun. Selain itu, Komandan Candika juga merupakan pejabat berprestasi dari keluarga kaya yang memimpin 50.000 prajurit untuk menjaga perbatasan Loko. Wira menjawab dengan acuh tak acuh, seberapa tinggi pun kedudukannya, itu nggak ada hubungannya denganku. Tentu saja ada, Farel berkata sambil tersenyum. Candika itu pejabat berprestasi dari keluarga kaya yang sudah terbiasa bersikap arogan. Dia juga berpikiran sempit dan akan mencari masalah dengan siapapun yang nggak menyanjungnya. Aku nggak menyanjungnya karena dia nggak berani cari masalah denganku. Tapi, atas dasar apa kamu nggak menyanjungnya? Dia itu pesolek yang memimpin 50.000 prajurit dan bisa membunuh seseorang dengan gampang. Begitu mendengar ucapan Farel, ekspresi Danu dan Dian langsung berubah. Namun, Wira hanya menjawab dengan acuh tak acuh, oh, nanti kalau Komandan Candika sudah masuk. Aku akan tanya apa dia itu pesolek seperti yang kamu deskripsikan barusan. Kerajaan Nuala mementingkan sastra daripada militer. Jadi, pejabat militer harus berhati-hati dalam bertindak. Meskipun peperangan sering pecah dalam belasan tahun terakhir, pejabat militer tetap harus tunduk pada pejabat sipil. Sebab, kenaikan pangkat mereka dikendalikan oleh pejabat sipil.
Jika ada pejabat militer yang berani membuat keributan di kompetisi puisi naga, seorang pejabat sipil tetap bisa mencabut kedudukannya meskipun pejabat militer itu merupakan pejabat berprestasi dari keluarga kaya. Aku cuma bercanda dan mau menguji nyalimu, tapi kamu malah anggap serius. Hai. Membosankan. Desah Farel setelah mengamati Wira dengan serius. Kemudian, dia pun kembali ke tempat duduknya. Farel mungkin tidak akan percaya apabila orang lain yang mengatakannya. Namun, dia masih belum bisa memahami Wira dan khawatir Wira benar-benar akan melakukannya. Lagi pula, apa yang perlu ditakuti seseorang yang berani menempel pengumuman tentang keluarga Yumandi di seluruh kota? Ayo kita juga duduk. Agar tidak terlalu mencolok, Wira juga kembali ke tempat duduknya. Tempat duduknya kebetulan berada di samping Farel. Hanya saja, dia berada di tingkat juri, sedangkan Farel berada di tingkat sarjana kerajaan. Namun, mereka tidak mengobrol lagi. Tidak lama kemudian, Sinardi, Farhan, dan sekelompok sarjana provinsi berjalan masuk sambil mengelilingi Candika. Saat melihat kelima orang itu, semua orang pun terkejut. Tidak ada yang menyangka ada orang yang tidak keluar untuk menyambut Candika. Candika pun memicingkan matanya. Dia terlebih dahulu melirik ke arah Farel dan gadis berpakaian ungu. Ada ketamakan dan ketakutan yang melintasi matanya. Setelah itu, dia melirik ke arah Wira dan mengerutkan alisnya. Namun, begitu melihat Dian yang ada di belakang Wira, matanya pun langsung berbinar. Sinardi dan Farhan saling memandang, tetapi tidak mengatakan apapun. Namun, Banyu yang berada di antara kerumunan malah berkata dengan arogan, Wira, bahkan Pak Sinardi dan Pak Farhan juga keluar untuk menyambut Komandan Candika. Berani sekali seorang pelajar seperti kamu duduk menunggu di dalam. Begitu mendengar ucapan Banyu, Candika mengalihkan pandangan mesumnya dari Dian dan ekspresinya menjadi muram. Di sisi lain, Farhan memelototi Banyu, lalu memeras otak untuk memikirkan cara menengahi situasinya. Pejabat sipil memang bisa mengendalikan pejabat militer. Namun, Candika adalah pejabat berprestasi dan memiliki latar belakang yang luar biasa. Selain itu, orang ini juga memiliki pemikiran yang sempit. Jika dia menaruh dendam kepada Wira, tidak akan ada yang bisa menebak apa yang akan terjadi. Namun, apa yang bisa dilakukannya untuk menenangkan seorang pejabat berprestasi dari keluarga kaya yang arogan? Farel tersenyum dan menunggu untuk menonton pertunjukan, sedangkan para sarjana provinsi menatap Wira sambil tersenyum sinis. Wira menjawab dengan acuh tak acuh, Banyu, kamu masih belum punya hak untuk membuat masalah di kompetisi puisi naga. Pak Sinardi dan Pak Farhan menyambut Komandan Candika untuk menunjukkan solidaritas. Di sisi lain, para sarjana provinsi menyambutnya untuk memberi hormat atas jasanya melindungi perbatasan. Yang dipentingkan di kompetisi puisi naga adalah ilmu pengetahuan dan sastra, bukan status maupun kedudukan seseorang. Dengan mengatakan hal seperti itu artinya kamu merendahkan para sarjana provinsi, Pak Sinardi, Pak Farhan, Komandan Candika, dan kompetisi puisi naga. Bersambung.